narasi tentang diversity, narasi tentang kebinekaan itu tidak boleh berhenti pada kebinekaan, tetapi bineka yang tunggal ika. Oke teman-teman, semoga sehat selalu. Saya Anggana Gunawan. Hari ini bertemu dengan sahabat saya, Mas Haris Turino, yang secara official akhirnya membuka ruang dialog yang diberi nama Perspektif Haris Turino. Jadi sebelum kita memulai sesi perkenalan dan juga episode yang pertama Perspektif Haris Turino, kita izin dulu untuk membuka masker karena kita sekarang sudah mengikuti protokol kesehatan dan kita mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas ini secara baik dan juga mengikuti prosedur yang ada. Mas Haris, monggo kita buka dulu. Nah teman-teman, Mas Haris Turino sudah hadir di ruang ini. Sebetulnya saya yang tamu sebetulnya dalam acara ini, dalam Perspektif Haris Turino. Mas Haris sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, senang sekali. Jadi teman-teman semua, Mas Haris itu sebetulnya guru saya. Dan saya ini hari ini berkesempatan diberikan tugas untuk menemani beliau, untuk bisa ngobrol-ngobrol dan menggali begitu banyak pemikiran beliau yang sebetulnya saya sudah kenal sejak saya menjadi mahasiswa waktu itu. Namun kali ini beliau ingin memberikan satu ruang yang begitu terbuka, memberikan satu ruang diskusi yang bisa memberikan masukan atau mengaspirasi teman-teman sekalian untuk dapat memberikan pendapat juga. Jadi hari ini saya bersama Mas Haris, kita akan bahas berbagai macam topik dan nantikan terus kegiatan-kegiatan kami, dialog-dialog kami di media sosial dan juga di akun Perspektif Haris Turino. Mas Haris, gimana kabarnya sekarang kalau boleh cerita? Kabarnya baik-baik saja, walaupun Indonesia lagi tidak baik. Karena kita tahu COVID masih belum selesai. Sekarang untuk kota besar, Jakarta dan kota-kota besar praktis sudah mulai menurun, tetapi untuk daerah-daerah lain malah mulai meningkat. Oke. Itu bukan kabar bukan kabar menyenangkan, tapi itu kenyataan ya Mas ya sebenarnya. Ya, itu kenyataan yang ada, dan satu hal yang menarik adalah bahwa bukan cuma Indonesia ini masalahnya. Seluruh dunia juga mengalami masalah yang sama. Kita lihat satu contohnya adalah di Amerika ya. Di Amerika kan tadinya sudah selesai. Practically sudah selesai. Bahkan sudah ada deklarasi itu. Di beberapa negara bagian mendeklarasikan bebas COVID. Bahkan bebas masker. Bebas masker. Orang boleh kemana-mana. Tetapi kita tahu sekarang jumlah positif harian kasusnya adalah lebih dari 100.000 lagi. Sehingga as of kemarin hari Senin pemerintah negara bagian California memutuskan bahwa wajib lagi pakai masker. Dan di Florida kita tahu kasusnya banyak sekali. Di Jepang juga kita mendengar bahwa BOR bed occupancy ratio rumah sakit sudah mulai mendekati 100%. Sehingga ini masalah yang bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, tapi dihadapi oleh banyak negara juga. Nah, kembali ke ini cerita Mas Haris soal Perspektif Haris Turino hari ini nih sebetulnya. Apa jadi gara-gara PPKM jadi bosan panjenengan kurang kegiatan atau apa gitu akhirnya jadi kita hari ini bisa ketemu, saya dikasih kerjaan ini sama Mas Haris gitu, kita kepiye Mas kira-kira? Ini jadi gini, sebenarnya saya sendiri cukup aktif di ruang media sosial selama ini. Tapi wujudnya adalah dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan saya di medsos, di Facebook, dan juga banyak di media cetak maupun media sosial. Kemudian saya menyadari bahwa minat baca orang Indonesia kan cukup rendah. Sehingga kalau tulisannya sedikit panjang, orang nggak dibaca. Hanya baca judulnya, kemudian selesai. Sehingga message-nya tidak tersampaikan. Maka dari itu kemudian kita berpikir, berdiskusi dengan Mas Angga, dengan teman-teman, akhirnya sampai pada satu kesimpulan, kenapa kita nggak tambahin dari tulisan tetap, kita tambahin satu media lain yang bentuknya adalah video maupun audio. Sehingga kemudian muncul satu podcast Haris Turino yang kita namai adalah Perspektif Haris Turino. Nah tujuannya apa dari situ? Tujuannya tentu bukan hanya ikut meramaikan, tetapi memberikan gambaran memberikan gambaran terhadap hal-hal yang memang perlu diluruskan. Satu contoh nih yang menarik beberapa hari yang lalu BPS itu mengeluarkan satu statement bahwa rilis data Q2 2021 pertumbuhan ekonomi 7,07%. Wah ini bikin heboh nih, karena sekarang PPKM darurat masih ada
paling tidak. Dan kok bisa tumbuh sebesar 7,07%? Dari mana pertumbuhannya? Nah, dari mana pertumbuhan itu? Toko tutup, semua UMKM terdampak. Ini menarik karena banyak orang jadinya apa? Jadinya mereka bahkan mengatakan, wah, BPS ini memanipulasi data. Nah, hal-hal seperti ini kan perlu diluruskan. Kalau tidak akan menimbulkan perspektif yang tidak bagus, persepsinya nggak bagus, maka hal yang seperti ini yang perlu diluruskan. Maka dari itu perspektif Haris Turino hadir untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang memang perlu diluruskan. Kira-kira seperti itu, Mas Angga. Jadi teman-teman langsung berat ya cerita soal pertumbuhan ekonomi. Aku ada orang mudeng nih sebetulnya. Mas, secara singkat sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita, sebetulnya benar nggak sih Indonesia sudah mengarah ke proyeksi yang lebih baik itu? 7% dari BPS itu apa bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya? Nah, ini menarik nih. Sebelum menjawab ke sana, kita harus tahu dulu 7% itu apa sih? Nah, ya, yang pertama adalah 7% itu adalah pertumbuhan kuartalan. Jadi kuartal kedua 2021 itu bulan apa ya berarti, Mas? April sampai Juni. April sampai Juni, ya. Dibandingkan dengan kuartal kedua 2020. Maka kita harus lihat dulu apa yang terjadi di 2020. Saat itu bulan Maret kan mulai itu. Diakui adanya kasus pertama. Ya, dan kebetulan saat itu kasus pertamanya adalah mahasiswa saya juga. Dari IPMI International Business Schools. Jadi pasien nomor 001. Kemudian di bulan April mulai ada yang namanya saat itu adalah PSBB. Ya. Nah, tentu toko tutup, segala macam tutup. Ya, mulai kerasa transportasi juga dihambat. Itu di tahun 2020. Sementara di 2021 kita lihat periode April sampai Juni 2021 kan kasus positif di Indonesia turun drastis. Setelah liburan Natal tahun baru, Imlek, kasusnya turun drastis di level 5.000, 6.000-an per hari ya. Per hari, sehingga saat itu ekonomi sudah mulai rileks, kita sudah mulai hidup berdampingan dengan COVID. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bahwa memang tumbuh kalau dibandingkannya dengan Q2 2020. Nah, ini juga orang protes lagi. Ngapain lu bandingkan dengan 2020? Kenapa nggak dibandingkan sekalian lah dengan zaman Pithecanthropus erectus misalkan? Ya kan? Kan pasti tumbuhnya lebih drastis. Ini ya harusnya hal seperti ini kan nggak perlu dijawab, tapi kan kudu diluruskan. Ya. Hal yang wajar bahwa membandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Itu sudah jadi kaidah pengukuran sudah jadi ekonomi, kaidah pengukuran ekonomi pada tataran negara, bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia. Bisnis juga sama, Mas Angga. Ya, waktu jenengan di dunia bisnis kan sama. Kuartal keempat tahun ini dibandingkan kuartal keempat tahun sebelumnya. Kenapa? Karena tentu ada faktor-faktor seasonal di sana. Ya, faktor seasonal ini yang memang bisa tercapture ketika kita bandingkan kuartal ke kuartal. Nah, tapi ada satu hal lagi yang menarik nih. Kenapa sih noise-nya besar sekali? Apa nih, hanya karena lawan politik aja nggak senang nih? Karena lawan politik. Ya, Mas. Ya, memang narasi-narasi yang selama ini menyerang pemerintah kali ini gugur. Gugur kenapa? Kita lihat pemerintah dianggap gagal menangani COVID. Nah, ternyata Indonesia mendapatkan penghargaan internasional dalam hal ini. Karena apa? Turun COVID-nya. Sekarang dengan pelaksanaan PPKM yang darurat yang kemudian dilanjutkan sampai sekarang masih berjalan, COVID-nya turun praktis. Sehingga cukup berhasil. Tadinya dianggapnya cuma Indonesia saja. Setelah ada kasus di India, hanya Indonesia saja. Tidak, di Amerika terjadi, di Inggris terjadi, di Jepang terjadi. Sehingga pemerintah boleh dikatakan walaupun belum selesai, paling tidak arahnya benar. Itu berhasil. Dan yang kedua, pemerintah gagal menangani ekonomi. Ini juga hal yang menarik. Buktinya tumbuh dibandingkan tahun lalu yang angkanya cukup fantastis, yaitu 7% lebih. Dan dibandingkan kuartal sebelumnya, Q1 juga tumbuh 3%. Ya, ini narasi yang mereka bangun gagal total.
Karena pertanggungjawaban ilmiah dan statistikanya berkata berbeda kan ya secara teknis. Iya, dan ini bisa dibuktikan. Satu hal yang lain ya, lembaga-lembaga dunia seperti katakan Reuters ya. Reuters juga meramalkan Indonesia di Q2 akan tumbuh sekitar 6,5% year on year. Dan akan tumbuh kira-kira 2,95% untuk kuartalan. Ya, tapi memang kita tidak boleh senang dulu. Ya, di dalam kasus COVID kita tahu bahwa daerah di luar Jakarta, Pulau Jawa ya dan Bali itu meningkat. Ya, itu satu hal. Dan yang kedua, ada kemungkinan Q3 ini ya angkanya pasti akan jelek lagi pertumbuhan ekonominya. Atau boleh dikatakan almost bisa dipastikan. Kenapa? Q3 kan periode Juli sampai September. Nah, Juli sampai Agustus sendiri PPKM darurat atau practically apapun namanya ya semi lockdown lah. Ya, sehingga ekonomi boleh dikatakan mandek, sehingga akan negatif lagi. Berarti kasarnya Juli Agustus kita udah kehilangan opportunity lah ya untuk paling bisa tidak separuh sudah hilang opportunity-nya di dunia bisnis. Sehingga tentu akan turun pertumbuhan ekonomi. Tetapi paling tidak kita kan pakai kesepakatan internasional lah. Apa yang namanya keluar dari resesi. Ya, ketika tumbuh positif year on year maupun Q to Q. Dan ini sudah keluar. Kalau kemudian periode Q3-nya negatif lagi, apakah masuk resesi lagi? Belum. Mestinya 2 kali ya. 2 kali. Jadi kalau ada kesempatan belum, harapannya adalah kita bisa menyelesaikan ini semua karena memang ekonomi hanya akan tumbuh ketika COVID-nya akan terkendali. Ya, aku juga jadi pengen ini Mas sebetulnya. Berhak nggak sih masyarakat untuk pesimis sebetulnya? Karena kan mereka sendiri tertekan nih, sektor yang kayak dunia kita sekarang, dunia hiburan gitu misalnya, teman-teman pelaku kesenian, pelaku pariwisata, mereka kasarnya seleher lah kebatinannya gitu. Nah, Mas Haris gimana menilai bahwa sebetulnya mereka berhak pesimis kah atau sebetulnya mereka harus punya endurance juga, atau Mas Haris punya pemikiran yang lain untuk teman-teman yang saat ini sedang terdampak sebetulnya? Iya, memang yang terdampak seluruh dunia terdampak dalam hal ini, dan memang pemerintah dihadapkan pada satu pilihan yang susah sekali. Ya, kalau dibiarkan tanpa ada pembatasan pergerakan manusia, akibatnya adalah COVID tidak akan selesai. Sampai tentu saja vaksinasi bisa mencapai 70% dari populasi. Nah, sekarang kan vaksinasi masih di tahap yang sangat rendah. Ya, hanya kota-kota tertentu ya yang sudah mendekati, yang memang dirancang oleh pemerintah pusat supaya di sini kota-kota yang menjadi penyebaran paling besar, katakan contohnya Jakarta, sekarang sudah 70% vaksinasi. Nah, kalau vaksinasi sudah selesai, seharusnya ekonomi bisa tumbuh. Tapi sebelum ini ya memang pilihannya adalah membatasi ruang gerak. Ini pilihan yang tidak gampang. Maka dari itu kemudian Bendahara Negara ya, Menteri Keuangan menurunkan bantuan sosial yang jumlahnya adalah cukup fantastis. Ini tidak mudah di tengah keterbatasan keuangan negara. Tapi ini adalah satu-satunya pilihan yang ada. Berarti kalau Mas Haris katakan berarti ini adalah satu keputusan yang rasional ya. Kadang-kadang kan orang mudah sekali, dan masyarakat jujur nih sekarang yang terpolarisasi dengan berbagai macam opini, mereka mengatakan pemerintah tidak punya empati terhadap masyarakat. Mas Haris berarti saya bisa simpulkan tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Iya, tidak sepakat. Pemerintah hadir kok. Pemerintah hadir memberikan satu bantuan yang besar. Ya pasti ya, Mas Angga, banyak orang ngomong saya tidak dapat, individu ya, saya tidak dapat. Kita harus sadari ya, dari zaman dulu kita punya data memang lemah sekali. Ya, datanya lemah sekali. Akibatnya adalah ya ada sebagian yang misalkan orang pindah dan seterusnya kan tidak bisa tercapture dengan baik, sehingga itu belum dapat bantuan. Tapi secara umum harusnya pemerintah sudah. Dan satu hal yang menarik, bukan hanya gara-gara COVID terus datanya jadi bagus, tidak mungkin. Ya perlu waktu. Tapi ini hal yang menarik. Saya yakin bahwa pemerintah sudah berbuat yang terbaik untuk ini. Dan Mas Haris, kita sudah banyak mendapatkan satu cerita ya tentang kondisi kita hari ini gitu, bahwa kondisi itu satu hal yang tidak mudah. Tetapi itu membuktikan juga sih teman-teman semua yang menyaksikan perspektif Haris Turono, bahwa sebetulnya keberagaman itu
dari kebutuhan ekonomi, dari preferensi dan juga latar belakang pendidikan itu menjadi satu hal yang memberikan warna yang begitu luar biasa buat negara kita ya Pak ya. It is. Ya. It is. Jadi dan memang ini akan membawa juga satu pesan yang kita sudah bahas gitu, bahwa kita pengen cerita hari ini adalah tentang kebinekaan. Ya. Ya Mas ya. Ini sebetulnya teman-teman topik yang sebetulnya kalau buat teman-teman yang melihatnya secara kondisi sekarang dan mungkin melihat banyak sekali kata-kata kebinekaan beredar di ruang digital kita ataupun di ruang aktivitas kita, memang kita bisa melihat ini secara negatif ataupun positif. Cuman itu satu hal yang tidak terbantahkan bahwa kebinekaan itu sudah terpatri sejak negara ini didirikan dan dalam dasar negara. Dan teman-teman, saya punya satu kesan yang begitu luar biasa Mas Haris, bahwa Mas Haris sangat konsisten menceritakan kebinekaan gitu. Kenapa akhirnya begitu kena ya Mas ya dengan itu? Soalnya kalau bagi saya jujur nih, sebagai orang yang jarang baca, jujur aja, itu masih dalam aspek semboyan atau kadang-kadang perjuangan saya sebagai seorang yang minoritas gitu ya, itu kadang-kadang cukup sulit menerima dan kadang saya merasa terpinggirkan. Nah, bagaimana narasi kebinekaan ini bisa kita jadikan satu sumber optimisme yang berkelanjutan dan tidak hanya sebatas jargon-jargon? Mas punya pemikiran seperti apa? Ya, ini menarik nih Mas Angga. Minoritas nih ya katanya. Udah takdir loh. Saya udah jual takdir dari keluarga minoritas. Iya, Mas. Ya, jadi kebinekaan ya, satu hal, kebinekaan adalah satu keniscayaan. Tidak bisa diingkari. Indonesia memang sangat beragam. 17.000 pulau ya. Kemudian 300 ethnic group dan 700 spoken language. Ya, satu bule ya menceritakan lewat videonya bahwa dia sangat-sangat terkesan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Negara yang seperti ini dan utuh. Ini yang menarik. Sehingga dia katakan diversity is all Indonesian about. Memang kaitannya dengan faktanya adalah satu diversity. Nah, persoalannya adalah akhir-akhir ini kan banyak orang ngutik-ngutik soal diversity ini. Ya, melewat hoax, lewat segala macam. Ya, diversity ini di challenge ya. Kepenginnya adalah, saya tidak tahu apa yang ada di gambaran mereka. Tapi jelas-jelas bahwa ada tangan-tangan yang ingin merusak diversity yang ada di Indonesia. Keuntungan apa sih Mas kalau mereka ingin merusak itu? Nah, kalau kita boleh sedikit men-challenge juga, kira-kira untungnya apa ya Mas ya? Ya itu dia untungnya ya. Ya mungkin ada agenda-agenda tertentu, agenda tertentu yang tidak bisa dicapai melalui proses-proses yang sudah seharusnya. Sehingga ya mereka punya agenda itu, dan salah satu yang paling gampang diletupkan adalah soal diversity. Karena faktanya Mas Aga, faktanya adalah memang diverse. Antara Mas Aga sama saya kan beda. Jelas. Ya, ukuran badan misalkan, mohon maaf. Iya, beda. Ini bukan body shaming ya teman-teman. Ini kita sudah sangat karena kita menerima kondisi masing-masing. Gimana Mas? Ya, asal kota dan segala macam memang berbeda. Nah, tapi kalau yang disorot hanya perbedaannya saja, ya tidak bakalan pernah ketemu Mas Aga. Ya, tetapi harus dicari titik samanya itu di mana. Maka dari itu Mas Angga, narasi tentang diversity, narasi tentang kebinekaan itu tidak boleh berhenti pada kebinekaan, tetapi bineka yang tunggal ika. Itu Mas Angga. Ya, kita ingat ya Mas Angga, kisahnya waktu Presiden Soekarno jalan-jalan ke Yugoslavia itu tahun 60 Mas Angga. Ya, ngobrol, makan, dan kemudian Presiden Soekarno nanya sama Joseph Broz Tito saat itu, apa yang Presiden Yugoslavia persiapkan ya apabila suatu ketika nanti sudah tidak menjabat. Ya, ini menarik nih, karena saat itu Yugoslavia adalah satu negara besar yang cukup kuat. Ya, dikatakan oleh Presiden Joseph Tito adalah, saya mempersiapkan armada yang sedemikian kuat sehingga mampu menyatukan seluruh Yugoslavia. Nah, kalau Bung, apa yang Bung persiapkan katanya. Bung Karno ngomong, yang saya siapkan adalah Pancasila di tengah Indonesia yang bineka. Itu yang saya siapkan, Pancasila. Nah, ini menarik nih.
Kalau kita lihat ya perjalanan selanjutnya tahun 80 Presiden Tito meninggal. Dan negara Yugoslavia tahun 95 bubar. Negara gede loh, bubar. Fenomena apa kalau Mas Haris lihat ya? Iya, disintegrated karena tidak bisa diatasi hanya dengan kekuatan bersenjata. Ya, tetapi yang kita lihat di Indonesia tadi, negara dengan 300 etnik, 700 spoken language yang terpisah ya, di 17.000 pulau, Indonesia masih utuh sampai sekarang. Nah ini kan harus dipertahankan Mas Angga. Indah sekali kita bisa ngobrol, kita bisa ketemu tanpa lagi mempersoalkan ya, apakah hiu pribumi, apakah saya non pribumi, apakah hiu minoritas ataupun mayoritas. Itu tidak perlu lagi dipersoalkan di Indonesia. Itu adalah satu keniscayaan yang kita terima. Kita tinggal kesamaannya apa? Kesamaannya adalah filosofi kita, yaitu Pancasila. Bahkan sekarang kalau kita lihat Mas, bahwa Pancasila tuh kesannya sudah banyak sekali menjadi sebuah politik identitas kalau saya lihat gitu. Jadi justru kadang-kadang kita lihat secara peta partai politik sekarang banyak sekali yang menggunakan dasar ideologi Pancasila gitu, atau dasarnya partai nasional bukan nasional demokrat tapi nasionalis lah bahasanya gitu. Nah, apakah akhirnya nih masyarakat boleh akhirnya menyimpulkan bahwa sebetulnya Pancasila itu komoditas politik aja, bukan satu komoditas kebangsaan. Mas Haris gimana? Kalau aku sedikit kritik dengan seperti itu. Kalau ini saya koreksi dulu. Kalau partai politik ya, apapun, bukan hanya partai politik, semua organisasi yang legal di Indonesia dasarnya harus Pancasila. Itu harus ya? Harus Pancasila. Okay. Kalau Anda ideologinya tidak Pancasila, ya Anda tidak layak hidup di bumi pertiwi. Itu loh. Itu pembelajaran baru nih ya, harusnya buat teman-teman semua. Ideologinya kudu Pancasila. Oke. Ya, bahwa kemudian tersegregasi ya, ada partai nasionalis ya, ada partai yang berbasis agama dan seterusnya, ya itulah kebinekaan. Ya. Tetapi ideologinya harus Pancasila. Ya. Semua partai politik yang ada di Indonesia jelas-jelas mengakui Pancasila sebagai dasarnya. Ya. Nah kemudian ketika narasi kebinekaan itu kita bawa di hari ini, apakah sebetulnya narasi kebinekaan dengan semangat tunggal ika, dengan satu kepersatuan itu, apakah masih Mas Haris nilai relevan untuk kita bawa terus? Karena kan sebetulnya gini, banyak orang yang sekarang jujur lah dalam ruang digital kita, dalam beberapa informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, banyak mereka men-challenge bahwa kita udah mesti ganti nih pemikiran kita, dan bahkan sampai yang paling ekstrem adalah mereka ingin mengganti ideologi gitu. Nah ini apakah satu ancaman atau justru sebetulnya ini adalah pendewasaan Pancasila dan kebinekaan kita? Mas Haris punya pemikiran seperti itu? Kalau mengganti ideologi sudah jelas-jelas tidak benar, Mas. Ya ini kan dasar ya, dasar daripada negara ini didirikan. Kalau dasarnya diganti, bubar negara ini. Maka dari itu tetap harus Pancasila dan kebinekaan itu. Tadi saya katakan, ya bineka satu keniscayaan, tapi jangan berhenti dari sampai bineka saja. Kata kuncinya adalah tunggal ikanya. Tunggal ikanya, kita satu kok. Kita satu yang mempersatukan. Pemilihan katakan bahasa ya. Bahasa mulai dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara selatan, kita semua bisa bahasa Indonesia kok. Itu mempersatukan. Dan kita cari titik-titik yang satu itu pasti akan membangkitkan semangat. Satu hal yang menarik ya, katanya orang-orang muda ya. Orang-orang muda tidak punya nasionalisme. Pandangan ini keliru. Kita masih ingat ya peristiwa bahwa di Asian Games saat itu bendera Indonesia dipasang terbalik oleh di Malaysia kalau oleh panitianya. Ya, oleh panitianya. Ya, siapa yang ngamuk? Semua bangsa Indonesia ngamuk karena apa? Kesamaan. Ya. Dan yang menarik lagi adalah ketika kemudian panitianya meminta maaf, golongan-golongan senior memaafkan. Tetapi yang muda masih bergejolak, main dihack dan segala macam. Itu kan menunjukkan bahwa orang muda kalau disentuh pada satu titik yang pas ya, tentu nasionalisme itu kan bangkit. Ketika pertandingan bulu tangkis di Jakarta tuh, Garuda di dadaku, ya kan? Luar biasa sekali. Kebanyakan siapa orang muda yang teriak itu, menggema karena mereka merasa satu sebagai Indonesia, walaupun bineka. Dan bahkan kalau di kancah
panggung luar negeri biasa TKI kita biasanya paling depan ya Pak ya. Iya dong. Untuk mendukung para atlet-atlet ini ya. Ya, kita lihat di Jepang ya kemarin terima medali ya. Kan sangat ini. Nggak lagi dipersoalkan lu agamanya apa atau semua, kita Indonesia. Selesai ketika itu. Gitu Mas Angga. Dan Mas Haris tentu juga pengen ngasih selamat juga untuk kontingen Olimpiade Tokyo 2020 yang sudah pulang semua ya, dan puji Tuhan dan alhamdulillah hasilnya juga baik ya sebetulnya. Iya, kita belum berhasil menjadi juara umum, Angga. Saya sampai terhenyak sebentar gitu karena sebetulnya juara umum kayaknya waduh ini mungkin masih perlu beberapa kali Olimpiade. Iya, panjang kayaknya. Masih panjang ya. Tetapi tradisi emas di bulu tangkis ya di Olimpiade masih dilanjutkan, dan ini pertama kalinya. Pertama kalinya ganda putri ya mendapatkan medali emas. Tentu dukungan orang-orang Indonesia yang ada di Jepang ya, Pak Dubesnya Pak Heri Ahmadi itu memberikan dukungan yang luar biasa. Juga tentu doa dari seluruh masyarakat Indonesia sehingga pasangan Indonesia ganda yang bukan ranking 1 dunia bisa memenangkan ini. Dan Dan hari ini Mas Haris juga nggak bikin spanduk gede-gede ya, yang lebih besar daripada atletnya ya Mas. Ya. Itu fenomena itu menarik ya. Bukan spanduk, infografis. Ya. Tapi kita nggak kesana lah teman-teman, karena kita sudah bisa menyimpulkan itu dialognya akan seperti apa. Tapi Mas, sebetulnya ada yang saya juga pengen, sebelum kita berpindah ke topik selanjutnya, saya pengen melihat satu fenomena Indonesia tuh sebetulnya banyak sekali kejutan gitu dalam berbagai situasi. Kita dihadapkan dalam situasi yang diramalkan kadang-kadang ekonomi kita akan krisis parah, tapi kita berhasil melewati momentum itu. Indonesia krisis politik, kita bisa melewati. Nah, apa jangan-jangan sebetulnya itu kekuatan kebinekaan dan ketunggal ikaan kita justru yang akhirnya menjadi penyelamat ya dalam setiap kita berada dalam satu momentum yang sebetulnya kritis, saya melihatnya. Dan kadang-kadang di saat seperti itu kita punya energi yang begitu luar biasa untuk bisa mengupayakan segala upaya kita untuk bisa mencapai satu tujuan yang bersama. Mas setuju nggak kira-kira? Setuju dari banyak peristiwa yang dialami ya sejarah menunjukkan bahwa akhirnya Pancasila yang menang. Ya, ketika melewati banyak, kita tahu lah perjuangannya bukan cuma kali ini aja kan, mulai dari pertama kali merdeka sampai sekarang. Ya, ketika kemudian negara mengalami tantangan, ya ternyata yang menang adalah karena kita punya Pancasila. Ya, kejadian tahun 65, kejadian tahun 98, krisis ekonomi 2008, ya itu intinya adalah ketika semua sudah jalan bareng. Kasus ini saja, kasus COVID, ini menjadi contoh yang menarik nih. Ya, gotong royong yang terjadi di masyarakat itu luar biasa sekali. Orang ngomong Indonesia sudah tidak ada gotong royong. Faktanya adalah ketika satu keluarga mengalami isolasi mandiri, tetangga-tetangganya memberikan bantuan makanan dan seterusnya. Memang ya di 1-2 tempat adalah kejadian di satu daerah yang kemudian diusir dan seterusnya. Tapi secara umum ya gotong royong itu terlihat di sana. Dan gerakan kemanusiaan itu muncul secara alamiah. Muncul ya sumbangan-sumbangan ya dari semua pihak ya. Bukan sumbangan yang hoax ya. Sumbangan yang asli dari semua pihak. Tanpa dilihat bahwa apa agamanya dan ditujukan kepada agama siapa. Tidak ada itu. Semua lapisan masyarakat memberikan sumbangan sesuai dengan perannya masing-masing. Dan ini kan luar biasa negara ini. Ya. Saya setuju dengan pernyataan Mas barusan. Dan teman-teman, saya membawa juga akhirnya kita bergerak ke diskusi berikutnya gitu. Kalau saya melihat satu obrolan kita yang sudah berjalan selama beberapa menit belakangan ini, justru saya melihat sisi Mas Haris yang sebagai seorang yang bukan sekedar akademisi. Saya melihat ada panggilan lain yang muncul gitu. Apakah sekarang nih Mas Haris terpanggil juga dalam bidang yang lain? Kan saya nanti boleh diceritakan juga, sebetulnya kan sudah banyak aktivitas yang dilakukan gitu dalam bentuk studi pendidikan, menjadi pelaku usaha, dan juga sebagai kepala keluarga yang sebetulnya menjadi satu pekerjaan utama Mas Haris juga. Sebetulnya apakah sekarang tiba-tiba terpanggil atau memang sudah punya satu ketertarikan sih Mas dengan dunia politik sebetulnya? Kalau aku boleh sedikit mengelaborasi dalam ini, jangan cuma ketawa nih Mas Haris, ini kan harus ada pertanggungjawabannya ini. Ini gimana Mas? Dunia politik ya, ini menarik Mas Angga ya. Jadi selama ini kan saya lebih dikenal sebagai seorang pengusaha dan seorang akademisi. Ya, sebagai seorang pengusaha saya sudah rintis ya, paling tidak mulai
full time itu mulai di tahun awal 2000-an lah ya. Di beberapa bidang, di pharmaceutical, kemudian di logistik, di kecantikan, ya. Di samping itu saya juga sebagai seorang akademisi. Ya, saya menyelesaikan pendidikan doktoral saya di tahun 2010 dan alhamdulillah Mas Angga mendapatkan rekor muri saat itu. Belum terbantahkan ya sampai sekarang nih. Belum sampai ini direkam itu belum dipecahkan ya. Tidak belum terpecahkan ya. Rekor muri sebagai dokter tercepat di bidang strategic management yang saya selesaikan pada 22 bulan 25 hari. Ya, memang rata-rata studi di UI ya. Itu membutuhkan waktu 3 sampai 6 tahun ya. Itu rata-rata segitu? Iya, rata-rata mungkin sekitar 4,5 tahun ya. Saya selesaikan kurang dari 2 tahun saat itu. Nah, selama ini itulah profesi saya. Ya, tapi kemudian menarik ya. Kok kepengen masuk ke satu dunia baru tadi, Mas Angga ngomongnya. Memang dunia politik ini dunia yang total baru buat saya. Banyak orang ngomong dunia ini adalah dunia kotor, ya, dunia yang penuh intrik, ya, dunia yang penuh drama, yang pada hakikatnya adalah perebutan kekuasaan semata. Ya, ini yang pandangan yang ada di masyarakat. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, Mas Angga, yang orang sering lupa, bahwa dunia politik ini juga dunia yang memberikan kesempatan kepada para pelaku di dalamnya ya untuk memberikan kontribusi lebih bagi negeri. Nah, itu dasarnya Mas Angga. Ya, walaupun itu sesuatu yang baru ya faktanya memang baru buat saya. Sudah berapa tahun sih Mas sebetulnya akhirnya betul-betul membulatkan hati gitu untuk lebih serius? Ya, gitu? kalau terjun ke politik praktis ya waktu saya menjadi calon anggota DPR RI ya pada tahun 2019. Tapi kan enggak menang Mas Angga. Sebenarnya nih teman-teman saya sudah tahu cerita Mas Haris sebetulnya waktu nyalek itu belum jodoh waktu itu cerita. Cuma nanti kita bahas di episode berikutnya karena itu suatu pembelajaran yang begitu luar biasa. Setelah akhirnya nyalek itu akhirnya gimana akhirnya Mas gini misalnya. Pengorbanannya besar loh Mas per politik itu. Saya cuma tukang baca aja pengorbanannya besar gitu untuk baca cerita politik. Tapi akhirnya terjun. Itu kan pengorbanannya besar sekali. Apakah sudah merasakan kelelahannya atau justru ter-challenge gitu setelah? Iya, ini menarik Mas Angga ya. Jadi waktu saya memutuskan untuk mencoba masuk ya ke politik praktis ya. Saya persiapkan diri dulu. Yaitu saya melihat ya di dalam sejarah banyak negara, Amerika lah satu contohnya. Ya, bahwa presiden Amerika yang punya latar belakang hukum itu punya kinerja yang lebih bagus Mas Angga. Ini temuan yang menarik. Maka dari itu, kalau saya mau terjun ke DPR RI, ya tentu saya kudu dilengkapi dengan kemampuan itu. Maka saya kembali lagi studi lagi Mas Angga. 2017 saya kembali lagi ke bangku sekolah, bukan duduk di depan menghadap ke mahasiswa, tapi adalah duduk di bangku mahasiswa kembali. Umur berapa tahun 2017 Mas? 2017 berarti berapa? 49. Nggak capek Mas buka buku. Saya jujur, saya aja untuk S2 aja, sayanya jujur secara waktu, komitmen dan budget karena aduh cukup deh gitu. Itu umur 49 sekolah lagi. Sekolah lagi dan S1 lagi. S1 kan panjang loh Mas. Iya panjang 4 tahun. Saya selesaikan 3,5 tahun ya. Walah. Di Fakultas Hukum Ubara, Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Ya, karena apa? Saya ingin mempelajari. Karena memang salah satu tugas daripada DPR adalah membentuk undang-undang kan. Bagaimana kalau Anda tidak punya latar belakang sama sekali? Memang ada staf ahlinya lah. Tapi akan jauh lebih bagus kalau kitanya sendiri mengerti tentang undang-undang itu. Sehingga saya kembali lagi sekolah dan saya hadiri. Bukan cuman sekedar tanda tangan absen. Ya, tetapi saya hadiri semua tugas saya selesaikan ya. Memang di tahun 2019 ketika masa kampanye terpaksa lah karena bolos ya. Tetapi di luar itu saya hadiri termasuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Itu saya hadiri semua. Pancasila saat itu ada. Saya hadiri semua dan alhamdulillah di April kemarin saya menyelesaikan studi saya. Sehingga saya layak sekarang disebut sebagai sarjana hukum. Pokrul bambu. Tapi akhirnya justru itu ya bentuk tanggung jawab ya Mas sebetulnya terhadap
komitmen terhadap tujuan ya sebetulnya. Betul. Supaya kita lebih lengkap lah ya. Ketika kita terjun, kita punya kompetensi yang cukup lah. Oke. Jadi kalau misalnya dari politik sendiri sebetulnya akhirnya sudah betul-betul diseriusi. Berarti nggak ada, kita nggak bisa bilang itu nggak ada setback, nggak ada berpaling ke belakang lah ya. Berarti Mas akan jalan terus lah ya sebetulnya dalam dunia politik ini. Maksudnya kita juga pengen tahu juga sebetulnya apakah ini akan menjadi satu komitmen temporer atau sebetulnya Mas sudah oke lah, aku pengen coba nih, saya sebagai masyarakat Indonesia yang diberikan kesempatan, saya pengen berkiprah lah di politik. Iya, gini Mas Angga, saya ini lahir di sini Mas Angga. Saya lahir di Indonesia, saya makan, saya minum di Indonesia. Ya, saya mengais rezeki di Indonesia. Dan nantinya saya akan mati di sini. Saya jadi bertanya, setelah saya cukup diberkati lah selama ini ya, pekerjaan beres, anak-anak studi beres ya, dan pendidikan saya beres ya, apa sih yang saya bisa berikan untuk negeri gitu loh. Selama ini saya dedikasikan lewat pengajaran dan seterusnya ya. Nah, lewat dunia baru ini saya juga pengen memberikan kontribusi Mas Angga. Ya, paling tidak di pendidikan Mas Angga. Paling tidak di sisi itu. Karena kita tahu bahwa selama ini ya masih banyak orang yang belum mendapatkan akses terhadap pendidikan. Sehingga dia menjadi golongan yang terpinggirkan ya. Akibatnya apa? Orang-orang ini kesejahteraannya susah untuk diangkat. Dan celakanya adalah sebagian yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup mudah sekali untuk dipengaruhi oleh hoax, mudah dipengaruhi oleh ujar-ujar kebencian. Ya, kalau mereka punya level pendidikan yang cukup, harapannya adalah kecerdasan bangsa secara nasional meningkat, sehingga tentu lebih mudah lah untuk mencerna, memilah, memilih mana yang benar, mana yang tidak benar, ya. Bukan hanya sekedar baca judul, ya, kemudian forward, share. Itu Mas Angga, paling tidak di sisi itu. Dan sebetulnya saya nggak pengen berhenti sampai menerima jawaban Mas Haris begitu aja sebetulnya. Dan berpolitik itu kan biayanya tinggi, Mas. Politik biaya tinggi. Atau ternyata Mas Haris udah punya satu inovasi lain bisa lebih ekonomis misalnya. Tapi secara umum pengorbanannya menurut saya sangat besar sih untuk berkiprah di politik gitu. Dan saya jujur ya teman-teman punya pemikiran yang kadang-kadang saya sedikit skeptis gitu. Ngapain sih pendidikan banyak-banyak tinggi-tinggi? Tadi kan Mas Haris sudah menceritakan soal komitmen beliau untuk akhirnya sekolah hukum lagi gitu, agar proses legislasi di DPR tuh bisa, kalau jodoh dan waktu itu ternyata belum, bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Nah, padahal kan banyak sekali politisi-politisi, jujur saja Mas, pendidikannya juga sedikit sekali ya. Kalau menurut saya secara pandangan, saya mesti cek statistik, tetapi banyak dari mereka tidak mencerminkan gitu bahwa mereka punya intelektualitas dalam akhirnya memberikan satu pemikiran, dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap kepercayaan konstituen. Nah, kita ngomong pendidikannya itu sendiri, apakah sebetulnya dari pendidikan itu kita bisa menjadi satu harapan yang lebih baik gitu akhirnya Mas, bahwa Indonesia secara politik bisa lebih baik dan juga pengorbanan akan lebih sehat gitu, dan sistem politik kita bisa berjalan dengan lebih sistematis. Kira-kira gimana Mas? Iya, faktanya tadi Mas Angga mengatakan masalah politik biaya tinggi ya. Faktanya memang dengan sistem pemilihan terbuka seperti sekarang tidak bisa dipungkiri itu terjadi. Ya. Terjadi bukan untuk nyogok, enggak. Paling tidak ya, simpel saja, bayar biaya saksi. Ya, jumlah TPS dikalikan saksi kali 2 kali semua ceritanya kali semua. Itu baru bayar biaya saksi aja. Ya, belum pemasangan alat peraga dan lain-lain. Itu memang biayanya tinggi dengan sistem politik yang seperti sekarang, yaitu pileg yang sifatnya terbuka. Itu sebenarnya bisa disiasati kalau memang ada kesepakatan secara nasional. Dirubah menjadi tertutup. Kalau dirubah menjadi tertutup ya, nomor urut ya. Itu tentu partai politik kan bisa memilih calon terbaiknya. Ya, sehingga di situ tidak terjadilah harapannya tidak terjadi lagi
politik biaya tinggi, walaupun tentu masih ada sisi-sisi yang lain. Ya. Tapi ini jadi hal yang menarik kalau dikaitkan dengan pendidikan, ya. Undang-undang tidak bisa disalahin, Mas Angga. Undang-undang memang mensyaratkan minimum pendidikan untuk anggota DPR RI adalah di SMA memang. Baru SMA, Mas? SMA memang. Ya, jadi kan diizinkan oleh undang-undang, tidak ada yang salah di sana. Nah, tapi tentu saja kalau memang pada diri saya, kalau memang saya ingin masuk ke sana, kalau saya lengkapi diri saya dengan pendidikan yang cukup, harapannya saya bisa berkontribusi lebih, itu saja. Dan SMA tetapi yang jelas-jelas punya misalkan punya pengalaman politik yang luar biasa, tentu juga punya kontribusi yang lebih, hanya bidangnya berbeda. Ya. Itu aja. Ya. Jadi sebetulnya pendidikan itu akan menjadi satu komplemen yang sangat baik ya untuk kita bisa berkiprah dengan lebih baik lagi ya, Mas. Iya, harapan saya seperti itu dan saya yakin itu. Ya. Saya yakin itu. Ya. Nah, Mas Haris, terkait juga tadi kan kita sudah bahas kebinekaan begitu banyak ya. Cuman kalau kita tarik boleh secara spesifik untuk teman-teman muda gitu. Mereka yang sekarang sebetulnya secara demografis dan sering dibahas juga bahwa Indonesia di 2045 akan menerima bonus demografi dan mereka lah yang akan menjadi satu harapan energi penggeraknya negara kita. Nah, kebinekaan itu aku bukan maksudnya pesimis ya. Buat teman-teman tuh itu cuma lambang aja atau satu hal yang tidak relevan lagi. Apalagi di dunia digital sekarang kan kita melihat sekali budaya politik di luar. Kadang-kadang Indonesia dibandingkan dengan negara maju, bahkan dibandingkan dengan negara emerging yang lain, negara-negara berkembang yang lain. Apa relevansinya buat mereka nih, Mas? Akhirnya kebinekaan tuh biar bisa hidup di hatinya mereka masing-masing. Ini menarik sebenarnya, Mas Agah ya, bahwa kalangan milenial tidak mempersoalkan lagi perbedaan. Jadi milenial itu bineka. Jadi pertanyaannya nggak relevan sebetulnya. Jadi sudah tidak mempersoalkan lagi. Di kalangan milenial, you bisa apa? Yang dipersoalkan adalah kompetensinya apa? Tidak mempersoalkan lagi lu agamanya apa, lu sukunya apa, dan seterusnya. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa bineka sudah tidak relevan saat ini, ya, tidak seperti itu, Mas Angga. Jadi di kalangan milenial lebih bisa menerima perbedaan itu, ya. Yang penting adalah kita bisa bekerja sama dengan efektif tanpa mempersoalkan siapa latar belakang agama dan seterusnya. Jadi itu yang saya amati. Digitalisasi, keterbukaan informasi sekarang itu justru bukan ancaman ya, Mas? Bukan ancaman selama tentu saja bukan hoax dan ujar-ujar kebencian. Di luar itu ya, bahwa di kalangan milenial tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah sama sekali dengan kebinekaan. Bahwa 2045 nanti kita akan menikmati bonus demografi tahap pertama ya. Ini kudu dibedakan bonus demografi tahap pertama dan kedua, Mas Angga. Tahun berapa lagi, Mas, tahap pertama itu terjadi ketika jumlah yang bekerja lebih banyak daripada jumlah yang tidak bekerja, yang ditanggung. Ya, itu bonus demografi tahap pertama. Itu akan menghasilkan satu ekonomi yang meningkat tentu. Tapi sebenarnya nikmatnya akan muncul ketika bonus demografi tahap kedua. Yaitu ketika orang-orang tua yang sudah tadinya lewat bonus demografi tahap pertama, orang-orang tua tidak menjadi beban. Karena apa? Dia punya tabungan. Ya, pemupukan modal sudah dilakukan ketika dia muda. Dia tidak menjadi beban, ya sudah ada insurance dan seterusnya. Itulah yang dinikmati Eropa sekarang. Yaitu bonus demografi tahap kedua. Mereka punya saving yang cukup bagus. Luar biasa, ternyata kebinekaan itu bisa ditarik begitu luas ya, Mas, ya, untuk dalam berbagai macam topik. Baiklah. Sekarang karena memang masih episode perdana, sebetulnya ada rencana apa sih, Mas, yang sebetulnya dalam jangka menengah dalam beberapa waktu ini sedang menjadi pemikiran Mas Haris sendiri? Ada hal-hal yang sedang diperjuangkan nggak sih, Mas, sebetulnya dalam waktu-waktu dekat ini? Perjuangkan ya. Ini apa yang diperjuangkan? Saya tetap akan konsisten. Ya, satu, menyuarakan tentang kebinekaan. Ya, kita tidak tahu ya ke depannya apakah benar-benar akan full terjun katakan ke dunia politik, mendapatkan penugasan di lembaga tertentu lah. Kita tunggu saja bareng-bareng hasilnya. Tetapi sebagai seorang akademisi yang punya kompetensi, ya, saya kepingin tetap menggemakan mengenai masalah
kebinekaan dalam bingkai Tunggal Ika ini. Karena ini kontribusi yang saya bisa berikan, misalkan lewat ini perspektif Haristurino ini, ya bisa memberikan pemahaman yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena harapannya ya tentu Indonesia akan jauh lebih baik lah di situ. Nah, itu di bidang itu ya. Kemudian apakah nantinya akan dapat kesempatan lebih besar berkontribusi? Ya kita tunggu. Kalau memang nanti dapat kesempatan lebih besar untuk berkontribusi ya alhamdulillah kita akan berikan yang terbaik untuk negeri lah. Intinya itu. Oke, berarti cukup tergambarkan ya teman-teman, sebetulnya memang panggilan untuk berkiprah kepada politik kebangsaan ini sangat masih menjadi agenda utama ya Mas Haris sebetulnya ya, untuk bisa itu. Mas Haris, harapannya apa nih untuk teman-teman semua, para penikmat, para sahabat, para kolega yang menyaksikan Perspektif Haristurino, kira-kira apa harapan buat teman-teman semua? Mas Angga, jadi teman-teman, para sedulur, sahabat, harapannya adalah Perspektif Haristurino bisa menjadi ruang diskusi untuk membahas hal-hal yang menarik, ya. Sekaligus untuk harapan besarnya ya adalah bahwa kita tunjukkan apa sih kebenaran yang sebenarnya. Satyam Eva Jayate. Ini menarik Mas Angga. Ya. Jadi saat ini saya umurnya 53 tahun nih, ya. Saya rasa belum tua bangka banget, ya. Untuk kembali saya menantang diri saya masuk ke satu media baru nih, yang tadinya saya tidak kenal nih, bicara di depan mikrofon seperti ini. Tapi lewat ini saya ingin memberikan satu wawasan yang bisa saya pertanggungjawabkan, ya, terhadap kebenaran tadi yang kita usung. Dan harapannya adalah ruang diskusi ini teman-teman bisa memberikan pendapatnya, jangan takut untuk memberikan pendapatnya, jangan sungkan, tidak setuju tidak apa-apa, karena memang ini adalah ruang diskusi bagi kita. Sehingga buat teman-teman yang akan terus mengikuti Perspektif Haristurino untuk episode-episode berikutnya, silahkan memberikan komen, memberikan pendapat, dan memberikan saran. Ya, oke Mas Haris, luar biasa tadi sudah penjelasan, dan itu juga mengantar juga nih teman-teman untuk jangan lupa untuk melakukan like, subscribe, dan juga memberikan komentar pada channel YouTube Perspektif Haristurino, dan juga sosial media lainnya di Instagram dan juga Twitter yang nantinya bisa dilihat di bagian deskripsi di bawah video ini. Dan juga teman-teman jangan lupa, Mas Haris juga selalu terbuka untuk diskusi. Jangan lupa kalau misalnya ada akun media sosialnya di follow juga. Dan nanti boleh loh, ntar bisa request fallback juga, atau minta dikasih hadiah giveaway sama Mas Haris juga boleh juga. Nanti bisa diminta atau apa, karena sekarang tren lagi seperti itu. Once again matur suwun Mas Haris, selalu sehat. Dan saya selalu tunggu kiprah-kiprah berikutnya dalam integritas kebinekaan kita. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.